Berapa hari sih saya harus isolasi mandiri yang aman dan benar? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini kita akan khusus bahas case per case. Ada 4 case yang akan saya coba ceritain. Mungkin ini bisa relevan ke cerita keseharian Millennials kalau memang sudah pernah menghadapi COVID ataupun amit-amit sampai nanti menghadapi COVID. Bisa aja info ini akan berguna untuk teman-teman ataupun keluarga ataupun saudara-saudara yang mungkin amit-amit lagi di kemudian hari terkena COVID. Oke, disimak ya. Jangan di skip. Ini saya akan bahas ada 4 case yang kurang lebih merepresentasikan yang selama ini kejadian. Oke, yang pertama. Contohnya mungkin millennials pernah tahu, anggaplah yang sakit itu kita. Anggaplah kita ada batuk pilek, anggaplah kita ada sakit tenggorokan, tapi karena ini COVID, orang-orang suruh saya swab, PCR kah, antigen kah, tapi saya nggak mau, saya takut dicolok-colok gitu. Aduh, saya nggak kebayang deh, udah gemeteran dulu kalau udah mikirin mesti dicolok-colok pakai swab begitu. Atau mungkin juga anak-anak, masih baby, mungkin millennials kesian ngelihatnya, aduh ini baby masa masih kecil gini udah dicolok-colok, gimana ya dok ya? Tapi kayaknya sih mungkin dia terpapar nih, mungkin karena kemarin ke rumahnya siapa gitu mungkin, dan ternyata dia kasih tahu kalau dia positif, dan anak saya nggak mau swab nih, gimana ya? Tapi gejalanya ringan, cuma batuk dikit, pilek dikit, mungkin ada anget-anget, demam dikit gitu. Tapi ya makan minum semua masih oke gitu. Nah, per Maret 2021, CDC di Amerika Serikat menyarankan untuk kondisi yang seperti ini, yang dicurigai COVID, hanya gejalanya ringan sedang, tapi mungkin ya nggak mau ya di swab, di PCR, di antigen, karena alasan apapun. Yang pertama adalah isolasi mandiri, isoman, selama 10 hari, dari gejala pertama. Kalau misalnya gejala pertama munculnya tanggal 1, berarti isolasi mandirinya itu sampai tanggal 11. Oke? Dan yang kedua, bisa selesai isolasi mandiri kalau sudah bebas demam selama 24 jam. Atau sudah tidak minum obat demam selama 24 jam, paling kecil. Dan yang ketiga, kalau sudah terlihat ada perbaikan gejala daripada COVID-nya. Yang tadinya batuk pilek, sekarang udah mulai sembuh. Minum obat-obatan biasa udah sembuh. Ada pilek, ada sakit tenggorokan, demam-demam, semuanya itu udah mulai berkurang sampai hilang. Tapi masih ada nih, hilang penciuman. Masih ada nih lidah nggak bisa berasa makanan, masih hambar gitu rasanya. Well, untuk kasus yang hilang penciuman atau hilang rasa, itu bukan kriteria untuk tetap lanjut isolasi mandiri. Karena gangguan penciuman dan gangguan perasa ini bisa bertahan sampai berminggu-minggu atau bahkan sampai berbulan-bulan. Oke, tapi bukan berarti ini berlaku untuk semua orang. Kalau misalnya ternyata ada perburukan gejala, maka harus diperiksakan lagi, dipastikan lagi, dan harus mungkin sampai dirawat. Oke, itu case yang pertama. Case yang kedua, saya mau ngecek deh, soalnya kayaknya saya terpapar nih. Tapi saya sih fine-fine aja, nggak ada gejala apa-apa nih. Cuman kayaknya 2 hari yang lalu nih sempat ketemu keluarga mungkin, atau ketemu temen mungkin. Dan ternyata kemungkinan teman-teman atau keluarga saya ada yang positif. Saya cek deh, kayaknya mungkin saya kena nih. Pas dites ternyata PCR-nya positif. Tapi nggak ada gejala. Oke. CDC di Amerika Serikat menyatakan kalau selama 10 hari ke depan dari terhitung kita positif, itu kita tidak ada gejala apapun, tidak ada perburukan gejala, tidak ada batuk pilek atau tidak ada gejala apapun, tidak ada demam,
maka di hari ke-10 kita sudah boleh selesai karantina. Oke, kalau kita dites PCR tanggal 1, maka di hari ke-11 kalau kita tidak ada gejala apa-apa, berarti kita sudah boleh selesai karantina. Ya, kasus yang ketiga. Ternyata saya kena COVID yang berat. Sampai sesak napas, sampai saturasi oksigen saya turun di bawah 92%. Sampai dirawat di rumah sakit. Atau ternyata saya juga punya penyakit-penyakit yang menurunkan sistem kekebalan tubuh saya. Misalnya ternyata ada yang bawaan, ada yang sudah kena cancer, lalu kena COVID juga. Ada yang kena HIV, lalu kena COVID juga. Atau mungkin yang ada gizi buruk, kena COVID juga. Ataupun ada penyakit-penyakit penyerta yang lain, jantung, diabetes, tiroid, penyakit ginjal, hati, dan lain-lain. Untuk kasus seperti itu, kalau misalnya masih bisa perawatannya itu di rumah, sebetulnya kalau saya sih sudah tidak menyarankan untuk seperti itu di rumah. Tapi CDC menyebutkan kalau memang masih bisa dirawat di rumah, itu isomannya bisa sampai 10-20 hari. Sambil dipantau, ada perburukan gejala nggak tuh? Kalau ternyata ada perburukan, harus langsung dirawat di rumah sakit. Dan yang menentukan selesai perawatan itu adalah dokternya. Anggaplah selama dirawat di rumah sakit misalnya seminggu, obat sudah masuk, semua vitamin sudah oke, perbaikan juga udah kelihatan, dan ternyata sudah boleh pulang. Nah itu nanti dokternya akan menentukan ini lanjut udah boleh kembali aktivitas atau harus lanjut isolasi mandiri lagi atau nanti perlu kontrol lagi. Itu nanti semua dokternya yang menentukan. Oke. Kasus keempat. Kalau ternyata saya ini kontak erat. Oke, anggaplah yang paling gampang adalah suami istri. Pernah dong dengar suaminya positif, tapi istrinya kok tetap negatif gitu. Padahal tidur satu kamar, lalu sentuhan fisik juga, lalu juga mungkin ya sudah pastilah itu kan close contact ya. Maksudnya definisi close contact itu yang paling gampang adalah kalau misalnya kita berjarak kurang dari 2 meter dalam waktu minimal 15 menit dalam 24 jam terakhir dengan orang itu. Atau sampai 48 jam terakhir dengan orang itu. Oke, itu definisi susahnya. Yang paling gampang adalah anggaplah suami istri gitu. Oke, kalau misalnya kita untuk kasus yang kontak erat, berarti kalau memang kita tidak ada gejala apa-apa, tapi kita juga nggak mau diperiksakan, berarti kita perlu isolasi mandiri sampai 14 hari. 2 minggu, ini agak panjang. Karena selama kontak erat itu ya mungkin kita akan tetap mungkin yang istri negatif atau istri tidak diperiksa tapi nggak ada gejala apa-apa, tapi suaminya kena positif dan suaminya tuh dirawat di rumah. Dan kebetulan memang ya nggak bisa lah pindah dari rumah itu, kamarnya juga mau nggak mau harus tidur selalu bersebelahan dengan suaminya. Nah itu kan erat banget tuh. Jadi yang kasus seperti itu tetap isolasi mandiri istrinya selama 14 hari. Nah tapi kan pegel juga ya, kalau misalnya harus isolasi mandiri sampai 14 hari, bisa nggak sih kita percepat? Nah kabar baiknya, CDC menyatakan bisa dipercepat. Yaitu kalau misalnya ternyata setelah isolasi mandiri, dalam isolasi mandiri itu, kalau di hari kelima saja kita tetap tidak ada gejala apa-apa, dan kita tidak dites apapun, sebenarnya kita sudah boleh selesai dari isolasi mandiri. Dan resiko penularannya itu hanya 10%. Ada nih ya tabelnya, nanti Mami Lenes bisa lihat. Tapi kalau misalnya kita sampai mau diperiksa, nggak takut lah saya mau diperiksa. Saya mau di PCR, saya mau di antigen, itu resiko penularannya setelah di hari kelima, itu bisa, kalau yang PCR itu sekitar 4%-an, hanya sisa bisa menularkan ke orang lain, resiko menularkannya. Kalau dengan pemeriksaan antigen ternyata juga negatif, resiko menularkannya masih bisa sekitar 5,5%. Oke, itu kalau mau dipercepat. Jadi kan itu udah kecil banget ya sebetulnya. Nah tapi nggak mau deh, saya tetap nggak mau diperiksa. Hari kelima, nggak apa-apa lah, saya di rumah aja.
Kalau mau sampai hari ke-10, itu resiko penularannya itu udah jauh lebih kecil lagi. Untuk yang mau melanjutkan isomannya sampai hari ke-10, itu kalau kita tidak dites dan sampai tidak ada gejala apapun, maka resiko kita menularkan ke orang lain itu hanya 1,4%. Itu udah kecil banget. Itu udah sama aja seperti kita orang yang sesama sehat, dua-duanya pakai masker. Saya pakai masker, Mami Lenes pakai masker, lalu kita ketemuan ngobrol. Nah, itu setara tuh resiko penularannya. Sekitar 1,4-1,5%. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kita mau di PCR, mau di antigen, maka resikonya itu jadi lebih kecil lagi tuh, malah jadi lebih yakin kalau misalnya lebih aman untuk segera bisa selesaikan isomannya. Lebih-lebih lagi kalau mau bertahan sampai 2 minggu. Kalau mau sampai 2 minggu, itu bisa kalau nggak dites pun, atau mau dites pun itu juga nggak kelihatan ada bedanya. Karena hanya range-nya sekitar hampir nggak ada, bahkan cuma 0,1% paling tinggi kalau dites ini. Oke, tapi kalau selama kontak erat itu, selama masa isoman itu, lalu ternyata kita ada muncul gejala, nah itu kategori percepatan untuk diselesaikan isomannya ini nggak bisa berlaku lagi. Karena kalau begitu ada gejala, maka harus dipastikan dites PCR atau antigen. Lalu setelah itu kalau ternyata ada gejala, ya berarti kita mesti melanjutkan isomannya mengikuti kriteria yang sebelum-sebelumnya. Oke, nah mudah-mudahan sharing hari ini mungkin agak berat kedengerannya, tapi kalau misalnya ada yang belum paham bisa diputar-putar ulang terus. Ya, dan kalau misalnya susah ngejelasinnya, kirim aja link video ini ke orang-orang yang membutuhkan. Oke, kalau ada pertanyaan, mungkin yang lebih detail, yang lebih ribet lagi dari yang saya jelasin, mungkin Mami Lenes punya pengalaman seperti itu, silakan share, komen di bawah ini. Lalu kita akan coba bahas sama-sama ya. Mudah-mudahan kita punya persepsi yang lebih betul dan supaya kita nggak cepet-cepet juga gitu selesaikan isoman yang nanti akhirnya malah bisa resiko membahayakan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Oke, jangan lupa subscribe dan like video ini. Stay safe.